Barengan. Apa yang situ lakukan? Sudah tuh. Kece aku sama istri aku, diamlah Siko. Kece aku sama dia, ngapo Yusuf nyawanya tidak ada lagi. Situ nengok ke atas. Dari Siko aku, Emang nampak apa? Laiko. Selamat siang, kami dari Satreskrim Polres Bengkulu Tengah beserta Polsek Pagarjati, dalam hal ini Kapolsek Pagarjati dan Satreskrim serta anggota mendatangi TKP diduga gantung diri di sebuah kebun di Desa Rajak Besi, Kecamatan Meriki Sakti. Jadi berdasarkan keterangan istri korban, korban bergantung di teras atau balai di depan pondoknya. Jadi saat ini kita masih melakukan penyelidikan berkaitan dengan kejadian tersebut. Bahwa katanya apa? Suaminya gantung diri jam berapa kira-kira? Sekitar jam 10 lah. Jam 10. Situ lagi di mana? Aku lagi di dapur. Di dapur di atas. Dapur di atas. Oke. Suami di Itu. Gantung di situ. di situ mana? Di dalam itu ya. Nah, kalau kita naik. Nah. Pada saat sudah tahu suami bergantung, apa yang situ lakukan? Ya sebelumnya aku potong nikonya kan kainnya. Sudah itu aku lepas. Pas setelah lepas tuh aku tariknya. Itu udah ada pakai baju apa-apa pun. Telanjang. Yo, pakai handuk. Celana dalam? Maaf, tidak ada. Jadi pakai handuk baik, baju Yo, dah. tidak ada. Harus ngapain tuh? Harus kata sampai pulau aku manggil orang kan. Bukan, kelak dulu jangan panggil dulu. Posisi di sini dulu. Oh, tahu terus itu ngelepasin ininya. Ya, tali-tali apa? Gantungannya. Yo. Dia dibantu diturunkan apa dijatuhkan baik? Dijatuhkan baik. Jadi potong atas langsung grubuk jatuh. Ya aku kan tak bisa Iya, angkat. mangkonya motong atas baik. Apa sambil dipegang, apa sambil dipotong. Sambil ikut. Potong aja. Potong aja. Yo. Berarti kaki badannya tidak dipegang. Tidak. Oke. Turun, terus ngapa situ? Dia tertungkup ke Terus lantai. telungkup cek ini apa telentang? Ciko. Telungkup, oke. Sudah itu? Aku balikkan badannya. Aku tarik ke samping pintu itu. Nah, setelah itu aku minta tolong ke orang. Ini dibiarkan tinggalkan baik. Yo. Masih pakai anduk itu waktu itu? Yo. Anduknya anduk mana? Handuk hijau kalau dia bawa di atas tuh. Di atas itu. Tali untuk gantungannya ada apa di leher di atas, naik ke atas tuh? Kain. Kain apa? Kain panjang. Kain panjang tuh selimut, handuk, atau kain Amin, ini? anak. Hah? Aminan. Oh, gantungan anak tuh. Yo. Kain jari lah bahasa Indonesia. Nah. Udah tinggal di situ pergi. Yo. Langsung ketemu dengan siapa di situ? Iko, Yoko, berdua Ketemu? istrinya. Dia DWan. Iya. Situ. Ada anaknya yang ikut digendong. Iya. Sudah itu dari situ yang berangkat ke sini istri B. Hah? Istri B Sama dulu. aku. Hah? Istri sama aku. Barengan. Apa yang situ lakukan? Sudah itu. Kece aku sama istri aku, diamlah Siko. Kece aku sama dia, ngapo Yusuf nyawanya tidak ada lagi. Situ nengok ke atas. Dari Siko aku, Emang nampak apa? Laiko. Hah? Nampak Siko. Oh, di siko di depan nih kok. Iya. Ah. Kecilnya tidak nyawa ya lagi, aku ngomong sama istri aku, dia belah Siko jangan naik, jangan pegang. Aku panggil ya bapak, aku jemput bapaknya. Aku jemput bapaknya. Sudah itu sama bininya, dia ke Siko. Aku tinggal motor di pondok itu. Dia bapak Yusuf itu naik di Siko nangis. Enggak, waktu nengok itu yang kelihatan almarhum apanya yang kelihatan? Badannya seluruhnya. Kepala, badan semuanya, kaki, Loh, itu lihat semua. semuanya. Iya. Pakai pakaian. Bajunya tidak pakai Celana? anduk warna hijau. Sambil catat ya yang ini ya. Terus Anduk hijau. Iya. posisi pala di mana? Pala di Siko. Kaki sana. Iya. Terus Seperti Iko dia. berarti kalau dari Kelentang. sini kan Kelentang apa kelentang kan telungkup? kelihatan semua tuh. Iya. Dari kepala sampai kaki kelihatan. Iya, kelihatan. Telentang apa Posisi- telungkup? posisinya. Iya, seperti Iko. Yang balikkan ke badannya siapa? Aku. Situ balikkan. Yo. Dari Siko itu. Di leher masih ada ikatan itu.
Kalau aku lihat dari siko tidak ada. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi ya? Tidak. Di atas. Di atas kulihat dari siko juga, tidak ada juga di Tidak situ. ada. Yang bantu nurunkan dari atas ke bawah siapa? Yang Saya bawa ke tahu, Pak. yang bawa ke dusun. Bukan dari atas itu ke sini. Dia tahu yang kami Dia tahu. sampai ini mayatnya lantar-lantar. Dia tahu siapa yang nurun sebenarnya. Bukan, maksudnya masih dari situ ke Waktu lihat kan di ke sini bawah. ini, terus manggil ayahnya Pak Hasan kan, Asal terus ayahnya. yang nurunkan dari sini ke Banyak sini. orang. Hah? Oh, sama-sama. Oh ya sama-sama. Masih pakai anduk atau pakai baju, pakai celana? Itulah pakai baju, pakai selano. Berarti Pak, waktu datang dengan ayahnya korban udah pakai baju? belum. 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 Yang Siapa pakai yang siapa? pakaikan celana? Yang pakai kan Soalnya istrinya. Hah? Aku karena kan suruh ayu tuh. Iya. Jalma katanya. Ngapain sih itu? Di kan ininya, ini Kelihatan, kan iya. burungnya tuh kelihatan. Nampak? berarti telah yang bulat ya? Iya. Nah, itu Bengkulu Tengah. Pria asal Bengkulu Tengah inisial YH, 27, yang ditemukan tergantung diduga bunuh diri di pondok kebun miliknya pada tanggal 6 Agustus tahun 2020 sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ternyata dibunuh oleh istrinya sendiri inisial R. Kasus ini terungkap setelah anggota Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Kepolisian Resor, Polres, Bengkulu Tengah Polda Bengkulu melakukan penyelidikan mendalam yakni melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Tak hanya itu, yang menguatkan polisi bahwa korban meninggal bukan karena bunuh diri yakni tidak ditemukannya tanda-tanda korban meninggal karena bunuh diri berdasarkan hasil forensik di Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu. Ini kan terpaksa turun kan. Iya, kan berapa lama? Kan Yang lain itu obeng. Iya. Bukan ini loh, ini kalau tali ya dari tambang, pus langsung pus. Kalau ini Harus selesai. Berarti ini waktu itu dia ini belum terikat nih, tali gini, baru diikatkan sendiri gini, Yo, baru gini gitu ya? yo. Iya, jadi ini diikatkan sendiri begini. Yo, Terus dan gini, yo, mati. yo. Pala ini dengan jarak ke atas ini berapa kira-kira seberapa palanya? Tergantung. Nah, kurang lagi kok baru pacak potong. Iya sebenarnya. Oke, taruh situ. Posisi ini pala di sini. Berarti palanya seberapa? Pala Tingginya, ini tinggi dia. Pala posisi palanya di mana? Di sini, di sini. Nah, coba Gini gini ya. Ah, gini. Lalu ini. Kau ngadep situ, ngadep kemana? Ah, posisi. Ah, Ah, sini. itu. Yo, Nunggu situ palanya. yo, yo. Dia kaki badan bungkuk gini udah. Yo. Kita buat tarik lalu. Kita buat tarik lagi. Kali mentok. Dua. Memang tiga kali ikan. Coba 2-3 ikat. Makanya kata tadi mentok itu bang, dari Sabian bilang kalau 3 kali kan bang. Ini baru 2 tuh. Oh. Sekali lagi. Ini putus ya. Habis. Nggak mungkin Pak ini. Pasti ada lebih ini. Polres Bengkulu Tengah bekerja sama dengan Polsek Pagar Jati mengungkapkan kasus pembunuhan berencana terhadap korban Yusuf Haryadi 27 tahun warga desa Pagar Besi Kecamatan Merigi Sakti, yang dilakukan oleh istrinya sendiri yaitu inisial E 25 tahun karena alasan kesulitan ekonomi. Awalnya diduga bunuh diri di pondok kebun di Desa Rajak Besi pada tanggal 7 Agustus lalu, kata Kapolres Bengkulu Tengah Polda Bengkulu AKBP Enjas Adi Permana SIK, melalui Wakapolres Benteng, Kompol Abdu Arbain. Setelah melihat jasad korban, anggota kepolisian menemukan luka benturan di bagian kening dan kepala bagian belakang korban sehingga pihaknya meminta untuk dilakukan otopsi. Ia mengatakan setelah korban menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu terungkap bahwa korban meninggal akibat kekerasan dan kehabisan oksigen. Kemudian tim penyidik langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan memeriksa tempat kejadian perkara (TKP) dan tidak ditemukan tanda-tanda telah terjadi bunuh diri dari jasad korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan Kabak Asad, kemudian rekan-rekan media, mohon izin hari ini kita melaksanakan press release Polres Bengkulu Tengah tentang pengungkapan kasus yang diduga awalnya adalah bunuh diri. Ya,
Adapun kronologis sebagai berikut. Berdasarkan laporan polisi nomor 61B garis miring 8 Romawi 2020 tanggal 7 bulan 8 tahun 2020, pihak Polsek Pagarjati menerima laporan tentang adanya terjadi tindak pidana atau bunuh diri di Pondok Kebun di Desa Raja Besi, Kecamatan Pagarjati. Setelah olah TKP, polisi menemukan kejanggalan. Adapun dari luar kejanggalan yang dilihat ada luka atau benturan pada bagian kening. Bagian kening, kemudian bagian kepala, bagian belakang. Hasil pemeriksaan luar, polisi curiga bahwa ini tanda-tanda bunuh diri itu tidak ditemukan. Nah, alhasil penyidik berinisiatif atau melakukan tindakan hukum yang lebih lanjut untuk membuktikan kematian tersebut. Adapun tindakan tersebut dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu. Hasil otopsi menerangkan bahwa telah terjadi meninggalnya ini korban ini akibat kekerasan dan kehabisan oksigen. Adapun itu berdasarkan hasil pemeriksaan forensik. Dari kejadian tersebut, penyidik segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan intensif, cek lagi ke TKP, kemudian di TKP juga tidak ditemukan tanda-tanda gantung diri tadi. Tali yang ditemukan adalah simpul mati, ya. Kemudian tempat menggantung di pondok itu tidak ditemukan, sehingga makin kuat. Makin kuat dugaan tersebut adalah dibunuh. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap istri korban, bahwa istri korban mengakui telah melakukan penganiayaan tersebut. Yang pertama, yaitu dengan cara memukul bagian kepala. Itu lebih dari 2 kali. Korban dalam keadaan pingsan, kemudian lalu ditindaklanjuti dengan diikat dengan kain. Ya. Diikat dengan kain, dicekek sehingga oksigen tidak mengalir, sehingga korban kehabisan napas. Nah, tali yang ditemukan juga itu adalah simpulnya simpul mati, ya. Jadi kalau simpul mati itu kecil kemungkinan untuk pelaku bunuh diri. Adapun tersangka yang diduga tersangka ada inisial R, yaitu istri korban sendiri, yang saat ini mempunyai anak 1 berumur 1 tahun. Adapun pasal-pasal yang disangkakan yaitu pasal 340 dan atau 338 KUH Pidana atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004. Ancaman hukuman yaitu seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan bisa hukuman mati. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam rangka penyidikan tindak pidana. Karena aku kehilangan sampai aku bunuh suamiku seperti ini. Karena dia tidak jujur, sering dibohongi aku. Kenapa? Duit tadi kasih ke aku, sampai duit aja dia kasih ke aku. Gimana aku mau mengkau jajan? Kalau tidak duit minta kayaknya kan. Aku mau kau. Memang aku ngaku salah. Karena aku sudah pembunuhan. Aku siap menerima apapun. Salam ya.